pertama ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade adalah aktivitas ekonomi perdagangan yang melibatkan pihak di negara lain, mulai antar negara sampai perusahaan multinasional. Selanjutnya, perdagangan internasional menurut bentuknya dan partisipan. Perdagangan internasional menurut bentuknya ada ekspor, impor, konsinyasi, pack deal, dan border crossing. Untuk perdagangan internasional menurut partisipan, ada perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, dan perdagangan internasional multilateral. Yang kedua, ada tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Ya, artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayarannya, yaitu ada 8. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Yang kelima, mempengaruhi kebutuhan di negara lain. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Yang ketujuh, memperluas pasar. Yang kedelapan, transfer teknologi modern. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Seperti disebutkan di awal, salah satu manfaat perdagangan internasional adalah bisa memperoleh barang atau produk yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara tidak dapat memproduksi produk tertentu. Misalnya kondisi geografi, iklim, hingga tingkat penguasa iptek. Misalnya Indonesia banyak mengimpor produk dari Jepang berupa mesin dan suku cadang karena penguasa iptek dari Jepang lebih unggul. Sebaliknya, negara Jepang akan mengimpor produk tekstil, kopi, hingga kerajinan tangan dari Indonesia. Yang nomor 2 adalah memperluas keuntungan dari spesialis. Kedua manfaat perdagangan internasional ini adalah memperluas keuntungan dari spesialis. Dengan kata lain, meskipun suatu negara sudah dapat atau mampu memproduksi suatu barang yang jenisnya sama dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya juga produk yang diproduksi oleh negara lain justru lebih baik kualitasnya sehingga negara tersebut akan mengimpor produk yang sama. Contohnya Amerika dan Jepang itu sama-sama mempunyai kemampuan dalam memproduksi bahan tekstil berupa kain. Namun produk kain yang diproduksi oleh Jepang dinilai lebih baik dan efisien dari Amerika Serikat. Maka dari itu, untuk meningkatkan keefisien dari pengguna faktor-faktor produksi, Amerika Serikat perlu untuk mengurangi produk kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang. Yang ketiga adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ketiga, manfaat perdagangan internasional dalam hal ini, ekspor dan impor banyak dirasakan oleh pengusaha. Terkadang beberapa pengusaha tidak menjalankan mesin alat produksi dengan maksimal, sebab mereka khawatir apabila akan terjadi kelebihan produksi sehingga menyebabkan turunnya harga produknya. Dengan adanya perdagangan internasional, para pengusaha dapat menjalankan mesin alat produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang keempat, transfer teknologi modern. Manfaat lain dari perdagangan internasional adalah suatu negara dapat memperoleh kesempatan untuk mempelajari teknik produksi dan manajemen yang lebih modern dari negara lain. Yang kelima adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional adalah bisa meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jika proses transaksi dalam perdagangan internasional saja dapat terjalin dengan baik, maka tentu saja hubungan persahabatan antar negara juga terjalin baik. Negara-negara tersebut akan semakin akrab dan ketika suatu negara sedang mengalami kesulitan, maka negara lain juga akan membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keenam adalah memperluas lapangan kerja.
Keenam, manfaat perdagangan internasional adalah memperluas lapangan kerja. Apabila pasar luar negeri semakin meluas, maka produksi barang dan jasa yang dihasilkan juga akan semakin bertambah. Nah, dari peningkat hasil produksi barang dan jasa tersebut juga akan meningkat pula kesempatan kerja bagi masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Contohnya saat ini sudah banyak tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik di restoran, kapal, hingga pusat pelatihan. Sebaliknya, tenaga kerja dari luar negeri juga banyak yang telah bekerja di Indonesia. Yang ketujuh, mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Salah satu tujuan dari kegiatan perdagangan internasional adalah memperluas pasar di luar negeri. Apabila pasar di luar negeri luas, maka produksi barang dalam suatu negara juga akan semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja bermanfaat bagi para pengusaha baik yang sudah lama maupun yang baru. Dan yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi. Selain itu, manfaat dari perdagangan internasional adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional berupa GDP. Ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak masuk dalam GDP, jadi hanya faktor produksinya saja. Dan yang terakhir adalah nomor 9, meningkatkan kemakmuran negara. Manfaat dari perdagangan internasional adalah membuat aktivitas ekonomi meningkat. Hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa kemakmuran di sebuah negara juga meningkat. Adanya perdagangan internasional ini membuat kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi di suatu negara. Para produsen akan makmur, dan jika profitnya meningkat dengan cara menjual barang dan jasanya ke berbagai negara dengan sedikit hambatan tarif maupun non-tarif. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan ekonomi dan politik internasional. Pemberlakuan tarif impor secara tidak langsung akan menghambat para pengusaha yang berbisnis barang impor untuk dijual di dalam negeri. Sementara di sisi lain, tarif impor menguntungkan pelaku usaha kecil di dalam negeri karena harga barang lebih murah dari barang impor atau politik dumping. Yang kedua, perbedaan nilai mata uang. Setiap negara memiliki mata uang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Seringkali, negara pengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya. Dalam hal ini, umumnya kedua negara menggunakan mata uang asing lain yang biasa digunakan sebagai pembayaran internasional, seperti dolar atau euro. Yang ketiga, adanya konflik besar di suatu negara. Dalam hal ini, konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan etnis, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Risiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual beli. Yang keempat, ada birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor harus melalui birokrasi pemerintahan. Semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sebagai imbasnya, kepercayaan penjual dan pembeli akan menurun sehingga menghambat aktivitas perdagangan. Yang kelima, ada rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelolanya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal itu tentu akan berdampak pada nilai jual sehingga sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi negara lain. Yang keenam atau terakhir, ada organisasi ekonomi pada regional tertentu. Hambatan perdagangan internasional lainnya disebabkan karena perdagangan dikhususkan atau terbebas bagi negara anggota-anggota organisasi. Dengan begitu, negara luar yang memiliki kualitas produk bagus tidak bisa menjual produknya ke negara anggota tersebut, begitu pula sebaliknya. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Setiap negara membutuhkan barang atau jasa yang dimanfaatkan untuk membangun negaranya. Cara negara memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak terdapat di negaranya sendiri yaitu dengan mencari kebutuhannya dari negara lain. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Negara menjual barang produksi ke negara lain untuk meningkatkan pendapatan negara. Barang yang dijual ke luar negeri ini akan dibayar menggunakan mata uang luar negeri, misalnya dolar, dan kemudian ditukarkan menjadi rupiah melalui bank dalam negeri.
3. Perbedaan kemampuan setiap negara. Negara-negara maju dipercaya lebih mampu dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi daripada negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, negara maju sudah bisa memanfaatkan impact untuk pengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri. Setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagai produk kebutuhan. 5. Keinginan membangun kerjasama. Perdagangan internasional dapat mendorong terjadinya hubungan antar negara atau sebaliknya. Produk yang sulit diperoleh di negara yang satu dapat ditemukan dengan mudah di negara yang lain. Oh my God, yes, I'm that.